Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 4 dari tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba tebak apa yang sedang ditonton oleh Lina di televisi. Jika kita lihat dalam tayangan televisi itu ada dua pasang orang yang menggunakan pakaian adat. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai nonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Kamu telah mengetahui bermacam-macam jenis pantun, termasuk jenis pantun apakah pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan? Pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan termasuk jenis pantun? Pantun apa anak-anak? Iya, pantun tua. Apakah alasannya? Jadi alasannya adalah pantun tua adalah pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya pantun tua berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Karena pantun tersebut disajikan dalam prosesi pernikahan yang merupakan adat dan budaya suatu daerah, jadi pantun tersebut berjenis pantun tua. Di benak Lina muncul pertanyaan baru. Mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan tempat tinggal Lina tidak ada acara balas pantun? Lina teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa budaya di setiap daerah tidak selalu sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Interaksi meliputi berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. Faktor yang pertama adalah perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Faktor yang kedua adalah perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat daerah bersangkutan.
Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Sebaliknya, bila suatu daerah yang kondisi demografisnya kurang baik, maka dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat. 3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah atau transmigrasi atau migrasi spontan. Alasannya, apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. 4. Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Faktor yang kelima yaitu alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah yaitu untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang, dapat dipahami pengaruh interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Tentu saja, interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Jadi, interaksi yang terjalin untuk menutupi kekurangan masing-masing, sehingga pada akhirnya semua kebutuhan akan bisa terpenuhi dengan baik. Taraf kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah pun akan meningkat. Meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan mempengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya tiap-tiap daerah. Yang pasti, pegang teguh budaya masing-masing, jangan sampai budaya daerah luntur akibat interaksi sosial. Berdasarkan bacaan di atas, mari kita simpulkan tentang pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Jadi, kesimpulannya adalah interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor, yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah, dan alokasi dana pembangunan antar daerah. Jadi, interaksi yang terjalin untuk menutupi kekurangan masing-masing sehingga pada akhirnya semua kebutuhan akan bisa terpenuhi dengan baik.
Mari kita mencari informasi tentang upaya pembangunan ekonomi. Yang pertama di daerah pantai. Jadi, apa saja upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai? Di sini ada 5 upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai. Yang pertama adalah melestarikan terumbu karang. Jadi, terumbu karang sangat penting bagi kehidupan hewan-hewan di dalam laut, seperti ikan, cumi-cumi, udang, dan lain sebagainya. Jika terumbu karang banyak yang rusak, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan ikan dan hewan laut lainnya. Tentunya juga akan berpengaruh terhadap berkurangnya konsumsi ikan dan hewan laut bagi manusia. Yang kedua, melestarikan hutan bakau. Jadi, hutan bakau itu berfungsi untuk mencegah abrasi. Yang ketiga, melakukan modernisasi peralatan penangkap ikan. Zaman sekarang dilarang untuk mencari ikan dengan cara mengebom lautan, itu karena akan merusak terumbu karang dan akan mematikan hewan-hewan kecil lainnya. Oleh karena itu, ini sudah diatur dalam undang-undang alat apa saja yang bisa digunakan untuk menangkap ikan. Yang keempat, membangun tempat pengolahan ikan. Dan yang kelima, membangun sarana pariwisata pantai. Jadi wisata pantai salah satu wisata yang sangat digemari oleh wisatawan dalam negeri dan luar negeri. Oleh karena itu, tempat wisata yang bagus tentunya akan mendatangkan para wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri. Itu artinya pembangunan ekonomi akan terus berputar. Yang berikutnya adalah upaya pembangunan ekonomi di daerah pegunungan. Coba kalian cari informasi melalui buku bacaan atau internet, kira-kira upaya pembangunan ekonomi di daerah pegunungan itu apa saja ya? Interaksi antar manusia pasti selalu terjadi. Dalam keluarga kecil pun sering terjadi. Sebagai contoh, saat Lina menonton televisi, tiba-tiba Ibu Lina meminta tolong kepada Lina untuk menjaga adiknya yang sedang tidur. Ibu Lina akan berbelanja untuk persiapan pertemuan warga RT 1 nanti malam di rumahnya. Lina pun siap menjaga adiknya. Ibu Lina sudah sampai di rumah. Ibu Lina dibantu Lina mempersiapkan jamuan untuk warga masyarakat. Warga masyarakat mengadakan pertemuan guna membuat peraturan jam belajar masyarakat. Semua warga RT 1 bertanggung jawab atas ketenangan lingkungan setempat pada saat jam belajar masyarakat. Oleh karena itu, semua warga RT 1 berhak ikut serta menentukan jam belajar masyarakat. Keputusan bersama atas jam belajar masyarakat mengikat semua warga masyarakat RT 1 dan orang-orang yang berada di lingkungan setempat. Artinya, semua warga wajib mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Dalam uraian di atas terdapat kata hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa perbedaan dari ketiga kata tersebut? Mari kita baca bacaan ini bersama-sama. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? 1. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. A. Mendapatkan perlindungan hukum. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Menikmati lingkungan bersih. D. Hidup tenang dan damai.
E. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. F. Berpendapat dan berorganisasi. Dan G. Mengembangkan kebudayaan daerah. Kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat sebagai berikut. A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. D. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. E. Membantu tetangga yang terkena musibah. Dan F. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. 3. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kamu telah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Kamu sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban, bahkan perbedaan di antara keduanya. Nah, tahukah kamu hak dan kewajibanmu terhadap kesehatan di lingkunganmu? Apakah kamu memiliki kewajiban menciptakan lingkungan sehat di sekitar tempat tinggalmu? Apa kewajibanmu itu? Apa hakmu terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggalmu? Apakah ada pengaruh lingkungan sehat dengan cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah? Coba tuliskan pendapatmu. Akhirnya, pembelajaran kita untuk hari ini telah selesai. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.